Maka jika ada di dalam diri kita mulai ada muncul rasa jenuh, kemudian malasan, itu saja, maka sesungguhnya ini tidak mengerti apapun. Dia paham tapi nggak paham, dia paham tapi nggak ngerti, blas gitu. Tapi sesungguhnya itu adalah hanya paham yang semu, yang pura-pura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi wa ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Jamaah rahimakumullah, kita pertama memanjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimaukan kita nyuwun ilmu tauhid, ilmu nubuwah, ilmu yang menunjukkan pintunya mati, ilmu yang membuka hakikat jati diri fitrah manusia yang asal manusia dari fitrah Allah sendiri, sehingga dengan ilmu ini mengetahui tentang hakikat kehidupan. Ilmu yang menjadikan supaya hidup itu memiliki tujuan, mengetahui tujuan untuk apa kita hidup. Dan bagaimana cara kita menjalani kehidupan berdunia ini untuk dapat menyatakan selamat kembali kepadanya. Dengan di atas siratal mustaqim, lahir menjalankan tatanan syariat yang intinya adalah wala tatafarraqu, tidak berpecah belah dalam perilaku, kebersamaan, kekeluargaan. Yang batin selalu mengingati keberadaan dia, zat al-ghaibnya, diri Tuhan yang punya nama Allah, sehingga hati untuk dapat menzikirinya, mengingati keberadaan dia bersamaan dengan keluar masuknya nafas. Ini kita bumikan dalam diri kita hayati sehingga membumi, sehingga kita tidak berusaha untuk belajar menjadi manusia yang terselamatkan, yang tidak dalam perilaku fasik dan munafik. Sebab kesadaran menjadi hamba Allah hal yang fundamental. Saat kita telah mengenali keberadaan dia, dijadikan tujuan hidup kita, kita itu akan repot. Ya bisa dikatakan repot, juga bisa dikatakan tidak, ya tergantung sikap kita saat kita menghadapi orang-orang yang fasik dan munafik. Yang semoga kita tidak menjadi bagian orang-orang yang fasik dan munafik ini. Apalagi kafir, yakni orang-orang yang tertutup, jumud, kaku, dan beku. Orang-orang yang munafik, fasik itu repot, dikatakan repot tidak, ya tidak. Sebab terkadang kayaknya sregep tapi ada pamrih. Kayaknya ibadah juga seperti ubudiyah, itu sepertinya tampak dekat sekali dengan Tuhan, tapi faktanya dengan kehidupan bersosial itu tidak pernah sinkron.
Jadi kita hanya mengandalkan sebuah penalaran rasional kita yang dikaitkan dengan hati nurani. Kita untuk selalu memposisi menjadi orang yang beriman dalam berlaku takwa. Sekali lagi kita itu bagaimana untuk menjadi hamba Allah yang memiliki kesadaran bahwa kesadaran itu terhubungnya akal pikiran kita dalam nalar dan rasional yang terhubung dengan hati nurani. Jadi puncernya adalah hati nurani yang berfungsi karena mengingati keberadaan Dia, Zat al-Ghaib. Kemudian terwujud dalam perilaku, aksi, perbuatan, kesalehan, kemaslahatan. Itu adalah orang-orang yang sadar atau orang-orang yang dalam kesadaran. Banyak orang yang kita berharap tidak menjadi bagian dari perilaku-perilaku yang mengatakan bahwa merasa paham, saya paham. Tapi sesungguhnya pemahaman ini hanya berhenti pada akal pikirannya, sehingga perbuatannya akan cenderung sering akal-akalan atau mengakali sesuatu. Bahkan saat kita dinasehati, pada saat masih pembukaan sudah merasa paham, saat pengajian sudah merasa paham, aku wis paham. Tapi sesungguhnya tidak mengerti apapun. Sesungguhnya orang yang demikian ini tidak berada di dalam orang-orang yang sadar. Karena satu ayat itu penjelasannya bisa faktornya, elemennya, instrumennya sangat banyak. Saat kita ini menjadi orang-orang yang merasa sudah paham, yang parahnya lagi an-ra'usta'agena merasa cukup karena latar belakangnya, karena keturunan, karena merasa diri lebih dari yang lain. Saat seseorang itu merasa sudah paham, berarti dia merasa cukup. Maka memiliki kecenderungan tidak akan bergerak untuk mencari kebenaran. Rasionalnya sudah dimatikan, nalarnya sudah dibuang. Maka tidak akan bergerak untuk mencari kebenaran. Dan jika berketepatan telah berada di dalam kebenaran karena lingkungannya, karena teman, karena ajaan nggak enak sehingga dia ikut, maka akan memposisi merasa lebih paham daripada yang lain. Akan memiliki perilaku-perilaku, cirinya itu suka menjatuhkan, suka membuli, suka melecehkan. Sehingga orang-orang semacam ini itu cenderung bersikap formalitas, setor irung kalau dia hadir. Pemahamannya berhenti pada akal pikirannya semata, tidak membumi, tidak memiliki dialektika dalam kehidupan. Katakanlah jual muka dan seterusnya, pencitraan untuk kekuasaan, untuk menunjukkan kehebatan, itu hal-hal yang menyertai bibit-bibit perilaku fasik atau munafik. Kalau diberi penjelasan, sekali lagi sudah merasa paham, namun fakta realitas kehidupannya selalu kesulitan dalam banyak hal. Orang yang selalu mengatakan saya sudah paham,
merasa telah cukup. Ini kalau diberi penjelasan, diberi pengertian, namun fakta realitas kehidupannya itu selalu dalam kesulitan dalam banyak hal. Sosialnya, bermasyarakatnya, bahkan usahanya, ekonominya. Satu pindah ke satunya, pindah ke yang lainnya. Itu memiliki kecenderungan sulit, kehidupannya itu selalu tampak rumit. Karena diberi penjelasan, karena saya sudah paham. Ayo kegiatan usaha mentok, aku wis dong kok. Bebek, aku wis dong kok kan itu. Tapi selalu bangkrut. Sosialnya juga demikian, kehidupan bermasyarakatnya juga demikian. Saya sudah kenal, akan tapi faktanya dia nggak kenal benar karena selalu terjadi benturan. Orang yang tidak bisa menjadi pendengar dan penyimak yang baik, apalagi jika dia sudah merasa paham. Yang ini kan kita membutuhkan hati-hati. Sehingga berlaku kebenaran, adil dan kebenaran itu hanya akan diukur dari pemahaman dirinya sendiri, yang lain itu tidak dianggap atau diabaikan sebagai kebenaran, bahkan cenderung dianggap tidak tahu, atau bahkan mungkin ada perilaku merendahkan. Jika dia sudah merasa paham, dia langsung memposisi yang lain itu adalah di bawah dia. Pada saat kita berproses menjadi orang yang semacam ini, itu hidup itu akan tampak rumit, hidup itu akan tampak sulit. Karena hal demikian, karena akal pikirannya yang berupa rasional dan nalar itu ditundukkan oleh emosi. Orang yang emosi itu nalar akalnya hilang, dia tidak mencari argumen yang objektif, mencari data. Cirinya kalau diberi aduan langsung mengambil kesimpulan bahwa yang ngadu itu benar, yang diadukan itu salah. Akalnya itu kalah dengan hawa nafsunya, akalnya kalah dengan kebanggaannya. Akalnya kalah dengan merasa umur lebih tua, lebih pengalaman, lebih pintar. Akademinya lebih tinggi. Ini orang-orang yang memahami sesuatu itu hanya berhenti di akal, tapi tidak rasional dan nalarnya tidak terhubung dengan hati nurani. Dan keberanian untuk menghadapi fakta kehidupan, bagian dari percaya kepada hari kiamat, itu berat untuk berlaku jujur. Berlaku jujur itu berat. Mengakui orang lain berat, mengakui kelemahan dirinya berat. Prasangkanya itu setiap kali dia tidak paham, khawatir orang lain akan menuduh bodoh. Ini orang yang selalu hidupnya dalam prasangka. Jika dia tidak paham, maka akan dituduh bodoh. Sepertinya semua orang itu menuduh dirinya bodoh. Sehingga dia berusaha untuk menutupi ketidakjujurannya, ketidaktahuannya itu sehingga dia tidak jujur. Bahkan kalau mendengar pengajian sebagai perwujudan Al-Quran, bukan Quran tapi Al-Quran. Kalau Quran itu bacaan, kalau Al-Quran itu membaca ada yang wenang, menunjukkan tentang kebenaran, bagaimana cak-cakan kebenaran, pelaksanaan kebenaran dalam kehidupan berdunia. Maka
diterimanya itu hanya berhenti di akalnya. Maka jika ada di dalam diri kita mulai ada muncul rasa jenuh, kemudian malasan, itu saja, maka sesungguhnya ini tidak mengerti apapun. Dia paham tapi nggak paham, dia paham tapi nggak ngerti, blas gitu. Tapi sesungguhnya itu adalah hanya paham yang semu, yang pura-pura. Saat kalimat lesan, aku wis ngerti kok, memotong pembicaraan, sesungguhnya itulah yang dikatakan itu faham semu. Yang diancam kambrun maktan indallah antakulu malatafalun wong kang iman. Kenapa kamu hanya bisa berbicara, tidak bisa menjalankan? Itu sesungguhnya dalam hal terapan demikian. Jadi sudah faham sebagai manusia, maka saat kita memang benar-benar sudah lebih paham dari dia seandainya benar, tapi kita kemudian akalnya kalah, kita mengucapkan supaya yang bersangkutan tidak melanjutkan, kecuali kalau waktu, ya memang yang latar belakang itu berpengaruh sih. Kalau saya tidak omong ngetuprus ya apa boleh buat. Tapi kalau menjelaskan sesuatu mungkin kan akan ada sesuatu penjelasan. Kalau orang yang emosi itu dijelaskan itu langsung merasa paham. Jadi langsung mengambil sikap emosinya. Kecuali kalau kita menghadapi orang yang ngetuprus ngomong nggak kena dihentikan, ya kita mengambil sikap, wah wes dong wes cukup. Ya katakanlah demikian. Tapi jika itu ngetuprus, tapi yang saya katakan di sini itu adalah orang yang mudah menyimpulkan dan menilai bahwa dirinya itu lebih daripada yang lain dan lebih fun daripada yang lain. Ciri-cirinya tadi itu, jujur berat, kalau sholat berat, mujahadah berat, kalau sholat mencari alasan, terus pompong keluar, ayo sholat, enggak, iki ya dawuh guru, pamannya kan begitu. Jadi memilih pekerjaan yang menghindari untuk melakukan sholat. Kemudian jadwal bisa dipending, tapi diletakkan pada saat kita menjalankan satu pendalaman atau kajian, saat mujahadah. Itu ciri-ciri orang yang mulai bibit-bibit munafik. Sregep, tapi maduh ini jadi wong munafik bakal kan gitu. Cirinya kan itu. Jadi mujahadah di nomor sekian kan. Mujahadah kan memerangi nafsunya. Orang-orang yang semacam ini, yang kita butuh hati-hati kan kepada diri kita. Itu dalam pendidikan tidak bisa berpikir visioner. Cirinya ini berakibat bahwa orang-orang yang fasik dan munafik itu tidak berpikir visioner. Parameternya tuh orang semacam ini mudah ditebak. Jadi kalau dia berbicara tentang anggaran atau dana, ya dia memang anggaran dan dana itu yang dituju. Mudah ditebak. Bahkan dalam pendidikan demi masa depan anak-anaknya sekalipun tidak bisa menyikapi dengan baik dan benar. Banyak orang melindungi anak-anaknya dari bulian, katakanlah demikian ya. Namun sesungguhnya menghancurkan masa depannya. Mudah sekali menerima aduan. Mudah sekali emosi saat anaknya itu mengadu. Bahkan di hadapan anaknya sendiri pun menampakkan kekuatan dan kekuasaannya bahwa dirinya itu mampu
merubah lembaga tertentu. Kefatalan orang tua saat anaknya itu mungkin di SD atau di SMP atau di SMA, saat anaknya mengadu, itu langsung saat mengadu itu mungkin dibully, mungkin diolok, itu langsung orang tuanya itu langsung marah tanpa konfirmasi, dan itu di hadapan anaknya. Menurut dia ini benar, dan jika bisa menghubungi gurunya dan bisa memarahi sekolahan, apalagi jika yang menerima itu kepala sekolahnya dan merasa bisa memarahi kepala sekolah, dia itu bangga. Biasanya sampai di mana-mana itu tak seneni bocah kepala sekolah maksudnya, tak seneni mosok anakku dingeneki di kono, itu bangga banget. Itulah kebodohan fatal jika kamu memiliki karakter itu. Itu sak bodoh-bodohnya orang yang katanya mendidik anak, itu merusak anak. Itu hebat. Jadi orang semacam ini jangan diajak rembuk berpikir tentang kemajuan. Dan ini pasti nggak bisa diajak di dalam sebuah manajemen. Orang-orang semacam ini, artinya milah detail sampai segitu, pasti nggak bisa. Orang yang hanya menerima masukan, aduan yang pertama itu yang benar, aduan selanjutnya salah. Siapa yang ngadu enggak hukum yang paling dulu, maka dia yang menang. Yang ngadu belakang walaupun benar akan tetap salah. Lebih parah lagi, duit-duit menang, itu lebih parah lagi. Jelas, mustahil binti muskil, tidak mungkin tanggah lamun akan mampu membenahi keadaan dan situasi jika kebenaran adalah nilai uang. Apa yang Anda lakukan?